Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna, NPM 22110003-179. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar pendidikan dari awal bab hingga akhir bab. Hakikat manusia dan pengembangannya ada 3, yaitu 1. Wujud sifat hakikat manusia, 2. Pandangan tentang hakikat manusia, 3. Hakikat manusia dan dimensinya. Wujud sifat hakikat manusia ada 8, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan berestriksasi, 3. Memiliki kata hati, 4. Memiliki moral, 5. Memiliki kemampuan bertanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kewajiban dan hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Pandangan hakikat manusia. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik dipelopori oleh Rogers, Adler, Martin Buber. Menurut Adler, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dalam berbagai hal, mampu menentukan nasibnya sendiri sehingga manusia terbebas dari kecemasan dan kegelisahan. Dimensi hakikat manusia, dimensi kesusilaan, dimensi beragamaan, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan. Adapun konsep dasar menurut para tokoh. 1. Menurut Noto Atmojo, 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3. Menurut Kiai Haji Dewantara. Fungsi pendidikan antara lain: 1. Menanamkan keterampilan yang diperlakukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi. 2. Mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan pribadi dan masyarakat. 3. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah. 4. Melestarikan kebudayaan. 5. Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui mekanisme pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan wewenang dan tugas dalam mendidik anak pada pihak sekolah. 6. Sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham seperti perbedaan. 7. Menjaga sistem kelas sosial. Tujuan pendidikan yaitu tujuan instruksional, tujuan kurikuler, tujuan umum, dan tujuan institusional. Batas-batasan pendidikan menurut fungsinya. 1. Proses transformasi budaya. 2. Proses pembentukan pribadi. 3. Proses penyiapan warga negara. 4. Proses penyiapan tenaga kerja. Unsur-unsur pendidikan. 1. Subjek yang dibimbing, peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Tujuan pendidikan. 5. Materi pendidikan. 6. Alat dan metode yang digunakan. 7. Lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem, yaitu komponen proses pendidikan yaitu 1. Pendidikan dan non-pendidikan. 2. Kurikulum atau materi pendidikan. 3. Prasarana dan sarana. 4. Administrasi. 5. Anggaran. Luaran pada sistem pendidikan yaitu tujuan dan prioritas. 2. Peserta didik. 3. Manajemen dan pengelolaan. 4. Struktur dan jadwal waktu. 5. Isi dan bahan pengajaran. 6. Guru dan pelaksana. 7. Alat bantu kerja. 8. Fasilitas. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian. 12. Biaya. Masalah mutu pendidikan dan pemecahannya. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang dilaksanakan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Pemecahannya yaitu seleksi yang lebih rasional, pengembangan kemampuan tenaga pendidikan, penyempurnaan kurikulum, pengembangan prasarana, penyempurnaan saran pelajar,
peningkatan administrasi, kegiatan pengadilan mutu. Masalah efisiensi pendidikan dan pemecahannya. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matanya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Pemecahannya, yaitu tenaga pendidikan harus benar-benar difungsikan dengan menempatkan mereka pada yang bidang studi yang dikuasainya. 2. Secepat mungkin koordinasi bila ada kurikulum baru. 3. Memberi bantuan sarana dan prasarana pada sekolah yang memang membutuhkan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan, segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.